Jerman mengerahkan salah satu kapal perang tercanggihnya ke wilayah Indo-Pasifik, tetapi kapal harus berputar melalui Tanjung Harapan karena tidak berani melintasi Laut Merah. Kapal yang dikerahkan adalah fregat kelas F125 Baden-Württemberg, salah satu kapal terbaru dan terbaik milik Jerman. Fregat yang didampingi kapal pengisian ulang harus mengambil rute panjang di sekitar Afrika. Ini karena bahaya di Laut Merah, terutama kampanye anti pengiriman yang sedang berlangsung oleh Houthi Yaman. Juru bicara Kementerian Pertahanan Jerman mengatakan keputusan untuk mengalihkan dua kapal itu diambil minggu lalu. Ini berdasarkan penilaian komprehensif terhadap situasi ancaman dikaitkan dengan kemampuan pertahanan udara kedua kapal. Baden-Württemberg memang tidak dirancang sebagai kapal tempur pertahanan udara utama. Ini menjadikannya tidak dapat menyediakan payung pertahanan udara untuk dirinya sendiri. Fregat ini dibangun oleh ThyssenKrupp Marine System. Kapal memiliki panjang 149,5 meter, lebar 18,8 meter, dan bobot sekitar 7.500 ton. Dilihat dari dimensinya, kelas ini lebih mirip destroyer daripada fregat. Mengambil rute yang jauh lebih panjang di sekitar Tanjung Harapan akan menghindari serangan potensial oleh rudal dan drone Houthi. Tetapi hal ini juga memberi gambaran mengkhawatirkan tentang kemampuan Angkatan Laut Jerman, juga pada pasukan tugas sekutu di kawasan tersebut untuk bisa menyediakan pertahanan yang memadai. Angkatan Laut Jerman saat ini tidak memiliki unit di Laut Merah yang dapat memberikan pengawalan bagi kedua kapal tersebut. Situasi yang telah terjadi sejak fregat kelas Sassen F124 Hessen meninggalkan Laut Merah pada bulan April. Kapal itu ditarik setelah 2 bulan dikerahkan sebagai bagian dari misi Aspides Uni Eropa. Untuk pertahanan udara, kelas Sassen dipersenjatai dengan 32 sel sistem peluncur vertikal atau VLSMK-41. Mereka biasanya diisi dengan 24 rudal permukaan ke udara SM-2 Blok 3A. Selain itu, juga 32 rudal permukaan ke udara RIM-162 Enforced Sparrow Missile atau ISSM. Ada juga peluncur Rolling Airframe Missile atau RAM RIM-116 untuk pertahanan jarak dekat. Kelas Sassen juga membawa satu meriam serbaguna 76 mm dan sepasang meriam MLG 2727 mm. Sebaliknya, persenjataan udara fregat kelas Baden-Württemberg hanya terdiri dari 2 peluncur RAM, 2 meriam MLG 2727 mm, dan beberapa senapan mesin berat. Bagi Baden-Württemberg, misi penjaga perdamaian tampaknya lebih cocok daripada menghadapi serangan potensial Houthi. Kapal-kapal berukuran pulsa ini memang aneh karena dibangun untuk operasi stabilisasi, manajemen krisis, pencegahan konflik, dan intervensi internasional. Yang sangat kurang di sini adalah kemampuan pertahanan udara area apapun. Untuk kapal tempur permukaan yang begitu besar, kurangnya kemampuan pertahanan udara di luar sistem senjata jarak dekat tampaknya sangat aneh, terutama jika mempertimbangkan rangkaian sensor kapal yang diklaim mumpuni. Sejumlah pengamat menilai Jerman telah berhasil membangun fregat seharga 650 juta euro atau sekitar 11 triliun rupiah. Tetapi kapal itu pada dasarnya tidak berguna, kecuali untuk lingkungan operasional yang paling aman. Dengan mengingat hal itu, memang benar kedua kapal Jerman yang dikirim ke Pasifik sama sekali tidak terlindungi secara memadai, terutama untuk melawan ancaman rudal jelajah dan pesawat nirawak pada jarak berapapun di luar jangkauan sekitar 8 hingga 10 km dari RIM-116. Meskipun sistem senjata jarak dekat ini berpotensi menghadapi ancaman dalam jarak tembak, ini akan terlalu beresiko untuk menunggu rudal atau pesawat nirawak mendekati kapal sebelum memiliki pilihan untuk menyerang. Situasi akan lebih berbahaya lagi jika terjadi serangan melibatkan beberapa rudal atau pesawat nirawak. Keputusan Jerman menghindari daerah tersebut juga menimbulkan pertanyaan tentang ketersediaan kapal perang sekutu lainnya, terutama untuk menyediakan kemampuan pertahanan udara yang dibutuhkan di kawasan tersebut. Menurut Spiegel, negara-negara lain yang beroperasi dengan kapal perang di Laut Merah melaporkan pengawalan saat ini tidak memungkinkan.
Dua satuan tugas internasional terpisah telah dibentuk untuk mempertahankan pengiriman di Laut Merah. Pertama, Operasi Prosperity Guardian yang dipimpin Amerika, dan yang kedua, Operasi Aspides yang dipimpin oleh Eropa. Namun perkembangan terakhir ini menunjukkan misi-misi tersebut secara keseluruhan memiliki lebih sedikit sumber daya dibandingkan sebelumnya. Faktor penyebabnya mungkin adalah meningkatnya fokus pada Iran, terutama bagi Amerika Serikat saat ini. Operasi-operasi ini secara umum merupakan keberhasilan taktis, tetapi ada juga pertanyaan tentang kelayakan jangka panjangnya. Sementara itu, serangan Houthi belum berhenti. Kapal-kapal koalisi memang berhasil menembak jatuh sejumlah rudal jelajah, drone, dan rudal balistik Houthi. Mereka menggunakan berbagai macam senjata dan sistem non-kinetik untuk melakukannya. Tetapi ada juga insiden ketika pertahanan udara kapal perang ini tidak berfungsi sebagaimana direncanakan. Menurut Angkatan Bersenjata Jerman, Hessen berhasil menangkis 4 serangan. Selain itu melaksanakan 18 misi pengawalan jarak dekat. Namun fregat tersebut juga secara tidak sengaja menembaki MQ-9 Reaper milik Amerika. Ini akibat kapal kebingungan mengenai identitas pesawat tersebut. Yang lebih memalukan adalah kinerja Angkatan Laut Kerajaan Denmark. Fregatnya Ivar Hultfrid mengalami kegagalan sistem radar dan rudal pertahanan udara selama serangan drone Houthi. Kapal perang tersebut tidak dapat menembakkan LIM-162 ESSM selama setengah jam. Sementara hingga setengah peluru yang ditembakkan dari meriam kembar 76 mm meledak terlalu dini dan dekat dengan kapal. Meskipun demikian, Ivar Hultfrid berhasil menembak jatuh 4 pesawat nirawak yang datang, sementara sisanya berhasil dihadang oleh kapal-kapal lain. Kapal perang Denmark itu juga harus mengalami pemotongan tugas dan menyebabkan pemecatan kepala angkatan bersenjata Denmark. Insiden ini menunjukkan tantangan nyata dalam melawan kampanye anti pengiriman Houthi, sesuatu yang juga memberikan tuntutan besar pada persediaan senjata yang tersedia. Di sisi lain, Houthi telah memperluas cakupan operasi mereka, terutama dengan taktik baru dan radius yang lebih luas untuk melancarkan serangan. Hal ini menambah beban pada satuan tugas multinasional. Mereka membutuhkan lebih banyak kapal perang dan amunisi untuk melawan serangan kelompok bersenjata itu. Juga ada laporan bahwa Houthi telah menerima bantuan dari Rusia dalam serangan mereka. Setelah berlayar dari sana menuju Afrika Selatan dan kemudian menuju utara, Baden-Württemberg diperkirakan akan memasuki Mediterania. Kapal kemungkinan akan bergabung dengan pasukan sementara Perserikatan Bangsa-Bangsa di Lebanon. Demikian sahabat Jejak Tapa, informasi yang bisa kita sampaikan untuk kesempatan kali ini. Sampai jumpa di kesempatan yang berbeda. Tetap semangat dan jaga kesehatan. Salam Fly Like an Eagle, Fight Like a Falcon.